Kodam pinik itu wujudnya seperti burung api, khususnya bagi para pengguna ilmu kodam, kerezekian ataupun karirnya biar lebih lancar ataupun cepat naik dan lebih kuat dalam lingkungan bisnisnya. Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta pengalaman saya sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri manusia memiliki sosok kodam ataupun perewangan berwujud burung api ataupun biasa disebut sebagai burung pinik. Kodam pinik itu wujudnya kayak apa? Kodam pinik itu wujudnya seperti burung api, seperti ini wujudnya, warnanya seperti ini. Tempat tinggalnya burung phoenix itu biasanya adalah di pegunungan-pegunungan, lembah-lembah, ataupun di hutan-hutan yang sepi. Biasanya disitulah mereka ada portalnya, gerbang gaibnya para makhluk gaib phoenix tadi ada di sekitaran situ. Kodam itu adalah sosok makhluk gaib yang dia itu khusus untuk mendampingi manusia, menjaga manusia, membantu manusia dalam hal-hal supranatural secara khusus. Misalkan kodam khusus untuk kerezekian, kodam untuk khusus kewibawaan, ataupun dalam hal yang lainnya secara khusus bagi manusianya. Tentu saja banyak jenis kodam. Yang nomor satu adalah kodam karena dia ikut dari kecil. Terus yang nomor dua adalah kodam itu ikut karena dari keturunan alias kodam leluhur. Terus yang ketiga itu ada kodam dari keilmuan ataupun itu dari media-media, jimat-jimat ataupun pusaka-pusaka lainnya. Terusnya yang terakhir adalah diikuti oleh makhluk gaib karena dia suka ataupun karena dia itu merasakan jatuh cinta kepada manusianya. Itu juga bisa saja terjadi, walaupun itu lebih kepada punya dampak negatif untuk manusianya itu lebih banyak. Oke, lanjut lagi sekarang kepada fungsi-fungsinya kodam burung phoenix itu apa sih biasanya bagi manusianya, khususnya bagi para pengguna ilmu kodam dengan wujud burung phoenix. Biasanya mereka itu akan punya kodam burung phoenix untuk hal-hal semacam ini, yaitu nomor satu adalah dalam hal kerezekian ataupun karirnya biar lebih lancar ataupun cepat naik dan lebih kuat dalam lingkungan bisnisnya. Seperti itu. Terusnya yang nomor dua adalah untuk menolak sihir yang kuat. Itu burung phoenix juga mampu untuk hal-hal semacam itu. Yang nomor tiga juga bisa untuk dalam hal pengasihan antara lawan jenisnya. Seperti itu. Terus adalah untuk penunduk lawan bicara ataupun untuk bisa menundukkan musuh secara halus. Nanti musuhnya akan jadi suka kepada kita tanpa itu mereka menyadari kenapa bisa suka kepada kita, padahal kan musuhan. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Terusnya itu adalah untuk agar bisa mengatur mimpi orang lain ataupun untuk bisa masuk dalam mimpi orang lain secara sadar. Orang yang punya kodam itu bisa untuk masuk dalam mimpi orang lain. Tentunya itu butuh latihan,
butuh hal-hal khusus lainnya agar bisa melakukannya. Seperti itu. Terusnya adalah untuk memiliki aura wibawa yang kuat, yang tinggi agar ia bisa jadi seorang pemimpin yang disukai oleh bawahannya. Seperti itu tadi fungsi-fungsi dari kodam burung phoenix. Ciri-ciri manusia yang dia itu disukai oleh makhluk gaib burung phoenix untuk bisa jadi kodam, karena ya manusia makhluk gaib untuk nantinya bisa jadi kodam itu harus ada saling keterikatan energi alias kecocokan energi antara manusianya dengan makhluk gaibnya. Kalau itu enggak cocok ya enggak akan bisa ada kodam burung phoenix yang mau untuk ikut manusia, ataupun dia akan jadi sosok makhluk gaib yang malah jadi negatif kalau ternyata enggak cocok energinya ataupun sifatnya dari manusianya tadi. Seperti itu. Oke, lanjut langsung saja, yaitu ciri-ciri sifat manusia yang disukai oleh makhluk gaib burung phoenix untuk bisa jadi kodam. Yang nomor satu adalah manusianya itu manusia yang enggak ragu-ragu. Manusianya itu selalu yakin kepada yang dia lakukan. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua, manusianya itu sehat secara mental, enggak naik turun, enggak swing, juga dia itu enggak mudah marah. Seperti itu yang disukai, nomor dua. Terusnya adalah manusianya itu enggak suka ngomong yang muluk-muluk, enggak suka berbohong. Selanjutnya adalah manusianya suka tirakat alias suka untuk melakukan semacam misalnya puasa, meditasi, doa malam, ataupun tujuannya melatih spiritual seseorang. Selanjutnya yang terakhir adalah orangnya itu harus jujur kepada dirinya sendiri dan orang lain. Itulah tadi ciri-ciri manusia yang dia itu kemungkinan akan bisa cocok untuk punya kodam berwujud burung phoenix ataupun burung api. Selain itu mungkin saja bisa untuk punya, tapi mungkin saja juga malah jadi makhluk yang negatif, ataupun mungkin saja malah jadi enggak aktif, ataupun malah hanya jadi semacam beban bagi manusianya karena ada sosok makhluk gaib yang kuat tapi hanya ikut saja tanpa ada hal yang positif di dalamnya. Seperti itu. Mencari kodam phoenix itu apakah sulit atau enggak? Tergantung apakah Anda itu bisa untuk ketemu praktisi yang beneran bisa, atau itu Anda malah ketemu praktisi yang hanya pura-pura bisa tapi ternyata enggak bisa. Jadi ya jawabannya gampang-gampang sulit, serta itu sifatnya lebih kepada Anda harus lebih banyak mengenal apa yang Anda geluti sekarang ini. Khususnya ketika Anda mendalami ilmu kodam, Anda harus benar-benar punya praktisi ataupun guru yang mumpuni. Enggak bisa asal Anda hanya beli ini, beli itu, beli ini langsung Anda bisa dapat, ataupun itu Anda hanya baca doa ini, mantra ini, segini terus Anda bisa jadi punya. Itu enggak juga, karena itu banyak banget tatanannya kalau kita ngomongin ilmu supranatural, khususnya ilmu kodam. Suatu saat akan saya bahas tentang tatanan-tatanan dalam ilmu supranatural, khususnya dalam mencari ilmu kodam.
seperti itu. Jadi kayak gitu. Sekian, dan jangan lupa subscribe serta komentarnya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan rahayu.